Christina Vanateli Gultom dengan NIM 1910986. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Juanda Bogor. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas dengan judul Aplikasi Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas untuk memenuhi tugas tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rusi Rusmiati Awaliyah MPD. Teman-teman, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai pengertian dari aplikasi pengelolaan dan kelas. Aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi penggunanya. Untuk pengelolaan adalah rangkaian proses pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan aktivitas belajar secara bersama-sama dengan bimbingan dan pengajaran dari guru. Jadi kesimpulannya, aplikasi pendekatan pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau mentiadakan tingkah laku yang kurang berkenan atau yang tidak diinginkan. Mengembangkan hubungan interpersonal serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari pengelolaan kelas ini? Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Untuk secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Tujuan pengelolaan kelas menurut Wijaya dan Rusya yang pertama yaitu agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Dengan manajemen kelas atau pengelolaan kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan dan perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Seorang guru yang profesional harus mengetahui permasalahan yang terjadi serta mampu memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Kelas yang baik ditandai dengan interaksi yang baik pula. Interaksi yang baik tergantung pada pendekatan yang guru lakukan sebagai bagian dari pengelolaan kelas yang efektif. Menurut Saiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai dengan dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedisiplinan merupakan faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru harus menekankan pentingnya peserta didik untuk mentaati peraturan. Berbagai peraturan tersebut ibaratnya adalah penguasaan yang harus ditaati oleh peserta didik. Dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa aja yang harus dilakukan dan apa aja yang tidak boleh dilakukan. Namun, tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi.
Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik yang lain. Yang ketiga yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan apa yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong pengembangan potensi peserta didik secara penuh. Yang keempat yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pembelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Oleh karena itu, para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif. Yang ketiga, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas. Yang kelima, menggunakan dorongan yang bermakna. Yang keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan. Yang ketujuh, merencanakan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, mengatur kembali struktur situasi. Yang kelima, pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam yaitu pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel. Karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan buku masak. Yang ketujuh yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan pengubah tingkah laku ini dibangun atas dua anggapan dasar. Yang pertama, ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan dalam segala keadaan. Yang kedua yaitu proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipenuhi atau dikontrol oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan. Dengan demikian, tugas pokok guru adalah menguasai dan menerapkan keempat proses yang telah terbukti bagi kaum behavioris, merupakan pengontrol tingkah laku manusia, yaitu penguatan positif atau memberikan stimulus positif berupa ganjaran atau pujian terhadap perilaku atau hasil yang memang diharapkan. Penghukuman adalah pemberian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku peserta didik yang tidak dikehendaki. Penghilang adalah upaya mengubah perilaku peserta didik dengan cara menghentikan pemberian respon terhadap suatu perilaku peserta didik yang semula dilakukan dengan respon tersebut. Dan penguatan negatif yaitu peniadaan tingkah laku yang tidak disukai, biasanya berupa hukuman yang selalu diberikan kepada peserta didik.
Yang kedelapan yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Kondisi sosio-emosional yang harus dibangun oleh seorang guru meliputi: yang pertama, terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi belajar yang optimal. Peserta didik akan belajar secara produktif, baik pada saat ada guru maupun tidak ada guru. Yang kedua, ciptakan satu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga yaitu terciptanya hubungan baik guru peserta didik senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap baik, optimistik, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan serta terbuka terhadap hal-hal yang akan dilakukan pada dirinya. Yang kesembilan yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Menurut Saiful Bahri Jamara, psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengetengahkan dua asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi ini mengharuskan wali atau guru kelas dalam mengelola kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikut sertakan seluruh personal di kelas. Dengan kata lain, kegiatan kelas harus diarahkan pada kepentingan bersama dan sedikit mungkin kegiatan yang bersifat individual. Yang kedua yaitu tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi ini, berarti seorang wali atau guru kelas harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada peserta didik belajar sehari-hari. Kegiatan guru sebagai kelompok antara lain dapat diwujudkan berupa regu belajar atau team teaching yang bertugas membantu kelompok belajar. Yang ke-10 yang terakhir yaitu pendekatan elektris atau pluralistik. Pendekatan elektrik menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan, yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau yang dipilih dari berbagai konsepsi serta pendekatan. Konselor dalam hal ini, guru yang telah berpegang pada pola elektrik berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini, guru menggunakan variasi dari sudut pandang, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dari berbagai pendekatan tersebut, seorang guru berhak memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas sesuai dengan kemampuan sendiri sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Pembahasannya keempat yaitu pendekatan yang sering diimplementasikan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang terkait langsung dengan hal ini karena pengelolaan kelas dilakukan guru tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan peserta didik secara kelompok maupun secara individual. Dalam proses pembelajaran, tentunya seorang pendidik membutuhkan yang namanya sebuah pendekatan yang mana pendekatan tersebut sangat berpengaruh terhadap proses belajar seperti sikap dan hal-hal yang harus dilakukan oleh guru, karena itu juga berpengaruh pada hasil yang nantinya didapatkan oleh peserta didik, baik itu dari segi mental atau jiwanya, serta belajar maupun inteligensi yang didapatkannya selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, ada beberapa pendekatan yang sering diimplementasikan dalam pengelolaan kelas yaitu sebagai berikut.
Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Yang kedua yaitu pendekatan sosio-emosional. Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan emosional di dalam kelas sebagai sekelompok individu cenderung dalam pandangan psikologi klinis dan konseling atau penyuluhan. Yang ketiga yaitu pendekatan kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses itu berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan ini yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Sekian teman-teman dari materi pembelajaran tentang aplikasi pendekatan dalam pengelolaan kelas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun pengucapan yang kurang sopan. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching.